Warga sekitar Labuah Batu, Medan, Sumatera Utara geger dengan penangkapan seorang wanita berinisial P karena diduga menjual bayinya ke seseorang. Namun yang mencengangkan, ibu muda berusia 18 tahun itu tega menjual bayinya seharga 4 juta rupiah hanya demi membeli HP baru dan tiket pulang ke rumah. Hari ini saksi sebagai pembeli dan Putri Naurul sebagai penjual bahwa benar telah melakukan transaksi jual beli bayi senilai 4 juta rupiah. Yang kemudian uang tersebut dipergunakan Putri Naurul untuk membeli handphone. Astagfirullahaladzim, ya kita maksudnya lihat kayak fenomena aneh ya, dalam arti aku sebagai ibu ya kan, dari ya aku kan ada punya 3 loh anaknya, tapi nggak sampai hati tuh kepikiran, walaupun kita sesusah apapun ya kan kondisi ekonomi kita, ya nggak mungkin lah kepikiran sampai ngejual anak cuma 4 juta gitu, demi HP gitu. Selain menangkap pelaku penjual bayi, polisi juga ikut menangkap pembelinya. Kasus ini jelas mencungkil nurani publik. Betapa demi impian memiliki HP baru, orang sudah rela menjual darah dagingnya sendiri. Nah, ini penting banget kan, mental health ini penting banget ya. Saya jujur, saya juga menikah di usia muda. Memang saat itu, punya anak masih di usia muda kayak belum siap gitu. Makanya memang kita harus punya kesiapan lahir dan batin ya kan untuk menikah di usia muda, apalagi mempunyai anak gitu kan. Jadi kesehatan mental tuh penting banget gitu. Harus benar-benar kita jaga dan kita sendiri yang tahu kondisi diri kita gitu. Ironis memang, hanya demi memenuhi gaya hidup, orang rela meninggalkan rasa kemanusiaan. Sementara di Bekasi Jumat lalu, seorang diduga komplotan pembobol ATM tak berkutik ketika aksinya yang tengah berada dalam mesin ATM harus terkunci warga. Dalam video yang beredar, pria tersebut tampak mondar-mandir kelabakan karena terkunci dalam ruangan ATM. Jadi dia ganjil kartu orang, nanti dia tempel stiker tuh di situ Pak. Terus stikernya udah dicopot sama dia tuh. Stiker udah copot nanti. Panik. Kalau melihat dari antusias warganya memang benar-benar kayak kebersamaan. Jadi dia itu tidak menghakimi sendiri, tidak langsung main pukul, main apa gitu, tapi dia langsung kayak ngelaporin ke polisi, terus sama dia dikunciin, terus sama dia itu kayak bener-bener kayak bareng-bareng lah kayak gitu, bener-bener nunggu kepastian dari kepolisian. Ini juga keresahan pribadi aku ya teman-teman semua, karena aku tuh kalau misalnya lagi ke ATM, terus abis itu kayak dia yang bilik-bilik itu, apalagi yang di pinggir jalan, aku tuh suka deg-degan banget loh, asal kalian semua tahu ya. Terus kayak dengan melihat kayak gini, aku berharap semua pelaku-pelaku pembobolan ATM di luar sana tuh belajar ya, kayak jangan gitu lagi, jangan bikin saya anxious kalau misalnya lagi nyari, lagi ngambil uang di ATM gitu. Usut punya usut, rupanya warga sekitar ATM di kawasan Bekasi itu sudah lama mengendus gelagat tak beres pada pria tersebut. Karena itu ketika ada momen yang tepat, akhirnya pelaku pun dijebak dan dikunci dalam ruangan mesin ATM. Kabarnya, setelah terperangkap dalam mesin ATM, polisi setempat langsung mengamankan pria tersebut. Gerak-gerik penipuan itu sebenarnya kita tidak dilihat dari tampang atau ini ya, atau dari penampilan gitu. Sebenarnya orang yang seperti kita aja, kita nggak tahu bahwa dia itu penipu atau kayak gimana gitu kan. Atau membobol ATM. Untuk membobol ATM kan, tampang rapi aja dia bisa aja dia langsung menipu, langsung kayak orang itu cuma sekarang nggak kelihatan jahat atau baiknya. Aku tuh anaknya parnoan banget soalnya guys, jadi tanpa ada begini aja tuh aku udah deg-degan, takut kayak beneran ada yang, karena kan serem ya, misalnya kayak nih ya aku ambil gitu, kayak tiba-tiba kayak gitu dari belakang kan serem banget ya. Makanya dengan lihat kayak gini, semoga para pelaku pembobolan ATM tuh tahu kalau misalnya warga-warga di sekitar tuh juga pada kompak untuk menangkap kalian tuh jadi orang jangan jahat, cari duit yang halal. Sementara warga Bekasi heboh dengan terkurungnya pelaku pembobol ATM, di jagat maya juga heboh dugaan isu cinta terlarang antara Tisha Erni dan mantan suami Ami Aden Wong. Dugaan perselingkuhan itu rupanya sudah terendus sejak lama, dan setelah aksi pengambilan anak-anaknya Ami oleh suami dan wanita simpanannya itu, akhirnya Ami resmi melaporkan pedangdut asal Sulawesi itu ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan perzinahan dan mempersulit si bayi mendapatkan ASI eksklusif. Terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG
dan saudari ES alias TE. I just received some information from Netizen. My husband is taking the kids from Surabaya airport to Johor Bahru, Malaysia by Air Asia QZ392. Immigration, is there any way that you can stop them, or on the Malaysia side can hold them so that I can get back my kids? I don't know where he's taking the kids and hiding from me. Is there any way that anybody can help me, please? So I went to the police and KPAI and asking around what kind of help I can get it from here. So out of desperation, even I went to Singapore Embassy, Korean Embassy, nobody can help me. Selain dilaporkan ke polisi, Aden yang diketahui sebagai salah satu petinggi di perusahaan yang juga berkantor di Indonesia juga sudah mengundurkan diri pasca isu perselingkuhannya dengan sang pedangdut mencuat. Surat pengunduran diri itu pun beredar luas. Nah, aku dengar juga suaminya Ibu Ami itu resign ya dari kantornya. Ya mungkin bukan resign ya, memang dari pihak perusahaannya juga pasti malu dong kalau ada salah satu karyawannya yang merusak nama baik perusahaan besar seperti itu. Ya mungkin memang sudah dikeluarkan, tapi ya mau nggak mau daripada dikeluarkan alias dipecat, mendingan kamu resign aja gitu kan. Ya itulah dia, kita bisa ambil hikmahnya di balik semua ini. Kedudukan, posisi yang bagus, jabatan, semuanya tuh bisa hilang hanya dengan 1 hari. Sebelum kita berbuat tuh berpikir yang panjang. Kalau kayak gini kan kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya, kasihan juga kamunya sendiri gitu loh. Jadi semuanya tuh jadi korban hanya karena satu orang perempuan yang tidak pantas untuk ya kamu korbankan, istilahnya kan tidak pantas untuk dibela-bela. Tak hanya beredar surat pengunduran diri, sejumlah selebriti juga terpantau ramai-ramai mengomentari kasus ini. Mulai dari Aldi Taher, Melanie Putria, Irma Darmawangsa, hingga Dr. Richard Lee. And that woman, so my second one is very against and told that woman, you are not my mother, I hate you. Then that woman, when my husband not around, according to my son, he said, that woman asked him, do you really want to live with your mom? He said, yes. Then she said, but you know, your mom going to suicide. Your mom gonna sell the baby for the money. I wish your mom gonna fall down from the stair and die. Let the baby cry until the baby die. What kind of others and person can tell the kids this kind of sentence? Ngomong seperti itu. Iya. Ya aku sih sangat prihatin dengan kasus ini, khususnya untuk Ibu Ami ya, yang anaknya itu udah direbut. Ya selain anaknya direbut kan suaminya juga direbut oleh seorang perempuan berinisial TE itu kan. Jadi aku sangat-sangat prihatin ya. Aku anggap perempuannya itu selain gila harta, udah benar-benar menghalalkan segala cara, tidak punya hati nurani. Sebagai seorang teman dan sahabat, tentunya aku ada rasa kecewa atas perbuatan dia, di mana dia memisahkan bayi dengan ibunya, ibu kandungnya, dan juga di sini atas dasar nama cinta. Sayang, cinta itu adalah sesuatu hal yang suci, artinya adalah jangan saling menyakiti. Ya, perlu diketahui juga bahwa sang pria ini sudah memiliki istri. Nah, emang nggak ada gitu laki-laki yang lain selain dia. Ami sendiri memang sempat meradang dan meminta pertolongan atas perbuatan anaknya. Bahkan, ia sempat meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris. Tapi belum lama ini, Hotman malah memajang postingan yang berisi pertanyaan mengapa anak Ami menjerit dan menghindar. Pertanyaan itu seolah dianggap menyudutkan Ami. Dan Ami pun kembali bereaksi meminta Hotman agar tak jadi juru bela mantan suaminya. This video message is for Pak Hotman. Pak Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends,
and his business partners. The only way he will character assassinate me is through my kids. But it is not ethical to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to provide evidence and settle it in Singapore court. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress, not about the kids. Do not use the kids. Leave kids out of this. Please. I have not told anything in public what Aiden have done to my kids. All this we settle in Singapore court through the divorce process. That's all what I suggest. Actually, I hope they watch and they know that I'm here. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere without my kids. Yang namanya anak itu kan seharusnya ya bersama ibu kandungnya. Kalau memang mau ambil bapaknya dan bapaknya juga mau sama perempuan itu, ya udah. Toh juga Ibu Emi itu sudah mengizinkan, sudah silakanlah ambil suaminya. Tapi jangan diambil semua-muanya, karena anak itu adalah harta yang paling berharga di atas segala-galanya. Saya juga seorang ibu, saya merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Emi. Sejauh ini ada banyak dukungan untuk Ami baik dari kalangan biasa maupun para pesohor, apalagi mereka yang pernah merasakan remuk redam bahteranya karena orang ketiga, seperti Desiree Tarigan, mantan istri pengacara kondang Hotma Sitompul yang ikut memberi dukungan lewat postingannya. Bagaimanapun kasus perebutan anak hingga terkuaknya fakta perselingkuhan Tisha Ernie dengan pengusaha asal Korea Selatan ini membuat reputasi Ernie maupun Aden buruk di mata publik. Ingat ketika nanti suatu saat kamu akan berada di posisi wanita ini, apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan sakit dan tentunya karma juga terus berjalan. Jadi menurut aku sebagai seorang teman, sebaiknya selesaikan dulu permasalahan ini ya, dan juga ini kan akan berimbas kepada nama baik kamu di dunia keartisan kamu. Nah, saran aku mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan baik dan juga yang terbaik buat kalian semua. Itu aja sih, dan jangan diulangi lagi perbuatan ini, karena biar bagaimanapun sekarang itu negara kita itu negara hukum ya, dan sudah diberlakukannya adanya undang-undang perzinahan. Jangan sampai nanti kamu menyesal atas perbuatan yang kamu perbuat sendiri. Dan untuk si perempuannya ini yang berinisial TE, ingat ya, yang namanya hukum karma itu pasti ada. Dan kamu itu seorang perempuan juga gitu loh. Coba bagaimana kalau itu berbalik kepada diri kamu sendiri, pasti kamu akan menderita lahir maupun batin. Jadi udahlah, tobat-tobatlah. Jangan mau istilahnya sesuatu yang instan, tapi menghalalkan segala cara sampai bisa menyusahkan orang lain, menyusahkan orang banyak.